STIL atau Teman. Di sini saya bagian kewirausahaan dan akan menjelaskan tentang aspek segi usaha yang dilakukan sama Donat Gemoy. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama pemilihan nama brand, terus yang kedua nama usahanya, dan yang ketiga kenapa memilih usaha tersebut. Yang pertama tentang nama brand. Brand yang kita keluarkan adalah millennials.id. Kenapa kita memilih nama brand millennials.id selain karena nama millennials itu lagi booming-boomingnya? Millennials.id juga diambil dari dilihat dari latar belakang para pendirinya, yaitu 5 orang. Para pendiri millennials.id itu lahir dari tahun 1995 sampai tahun 2000-an, yang dimana itu adalah generasi millennials. Makanya kita pilih nama millennials.id. Usaha yang diambil sendiri adalah donat. Kenapa kita pilih donat? Karena jika dilihat rata-rata di sekitaran kita, apalagi di lingkup tentang daerah yang kita lihat, rata-rata jumlah penduduk Indonesia itu lebih banyak populasi perempuan. Di daerah Rangkas Bitung sendiri itu jumlah populasi perempuan lebih tinggi daripada populasi laki-laki. Dan jika dilihat, orang yang sering berbelanja ataupun yang memiliki kecenderungan untuk berbelanja adalah perempuan. Dan kenapa kita memilih donat? Karena pertama, itu bidang usaha yang masih makanan, yang dimana itu tidak akan memudar, tidak lekang oleh waktu, tidak ada kendala dan segala macam. Dan kenapa kita pilih donat? Karena kita melakukan riset, donat itu makanan manis dan rata-rata hampir semua orang itu suka dengan makanan manis. Apalagi untuk target pemasarannya sendiri, kita menargetkan itu perempuan dari rentang usia mulai 5 sampai usia dewasa. Makanya kita pilih donat. Nama Donat Gemoy sendiri itu diambil dari bentuk donatnya. Kita membuat donat yang sedikit berbeda dengan donat-donat lain. Biasa kita menemukan donat yang bentuknya bulat besar, tengahnya ada bolongnya. Ini kita berinovasi ataupun melihat pasar, karena rata-rata untuk donat yang dengan ukuran besar seperti itu lebih susah untuk dimakan, istilahnya kayak butuh effort lebih. Berbeda dengan donat gemoy yang dimana kita bentuknya bulat seperti bentuk bakso yang mudah sekali untuk dimakan, entah itu untuk anak kecil, entah itu untuk orang dewasa, entah itu untuk orang yang sudah tua sekalipun. Jadi kenapa nama donat gemoy diambil itu karena bentuk donatnya sendiri dia bulat seperti bakso, dan gemoy sendiri itu diambil dari bahasa kekinian yang berarti lucu. Jadi donat gemoy, donat yang lucu karena bentuknya bulat seperti bakso. Agar lebih menarik lagi, selain dari kita berinovasi dengan bentuknya yang memudahkan customer untuk memakannya, kita juga berinovasi dengan dari segi rasa, pemilihan topping lah yang kita banyakin, terus udah gitu rasanya. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menarik customer. Dari segi warna lebih colorful, dari segi rasa lebih banyak, dari segi topping itu lebih beragam, karena kita ingin menarik customer, apalagi targeting kita adalah customer perempuan untuk membeli, karena biasanya perempuan apalagi di umur seperti kita, para pendiri millennials itu tidak tahan dengan hal-hal yang lucu. Banyak, itulah kenapa Donat Gemoy bisa tercipta. Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel, atau bisa diartikan sebagai sebuah pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam sebuah penelitian. Di kelompok ini, saya bertugas untuk menyiapkan alat dan bahan, serta proses dalam pembuatan donat gemoy ini dari bahan sampai menjadi barang jadi. Alat-alat yang digunakan untuk proses pembuatan donat gemoy itu diantaranya ada baskom, pengaduk. Pengaduk ini bisa menggunakan mixer atau centong, terus ada panci, kain, sarung tangan plastik, wajan, spatula, tempat untuk donat yang sudah digoreng, sama tisu. Nah, untuk bahannya sendiri itu ada terigu, susu cair, air, permifam, baking soda, gula putih, sejumput garam, dan minyak. Untuk prosesnya sendiri, kita cukup siapkan baskom, lalu masukkan terigu sebanyak 1 kg. Setelah itu, kita siapkan panci, lalu masukkan 500 ml air dan 500 ml susu, lalu dihangatkan. Setelah hangat, kita masukkan fermipan sebanyak 1 bungkus, lalu diaduk hingga rata. Setelah itu, ditutup menggunakan kain, lalu ditunggu selama 10 menit hingga mengembang. Setelah bahan cair yang tadi sudah mengembang, kita bisa campurkan juga sejumput garam untuk campuran terigu, lalu ada 8 sendok makan gula putih, dan 6 sendok teh baking powder disatukan ke dalam terigu, lalu dimasukkan juga untuk bahan cair yang tadi kita buat ke terigu tersebut, lalu diaduk menggunakan mixer atau centong hingga tercampur. Setelah bahannya tercampur, lalu ditutup kembali menggunakan kain. Setelah itu ditunggu 30 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit berlalu, langkah selanjutnya kita bisa membuka kain tersebut, lalu memasukkan secukupnya minyak goreng ke dalam adonan, yang tujuannya agar adonan kita tidak lengket. Setelah itu diaduk kembali dan bisa diambil sedikit demi sedikit untuk pembentukan dan penggorengan. Setelah penggorengan, kita bisa meniriskannya ke tempat yang sudah kita siapkan dengan dialasi tisu. Setelah itu kita siap untuk
menjualnya dengan menambahkan topping-topping yang sudah kita siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Sari. Di sini saya bertugas sebagai pengelola keuangan kelompok Millennials Eid dengan tugas dan kewajiban yaitu untuk mengatur dana kelompok agar secara efektif dan efisien dapat digunakan semaksimal mungkin untuk keuntungan usaha kami. Saya harus memastikan setiap pengeluaran berjalan sesuai dengan budget, tetap berkoordinasi dengan bagian-bagian yang lainnya, terutama bagian operasional yang mengetahui dengan jelas pengeluaran untuk pembelian bahan baku dalam produksi maupun yang lainnya. Saya juga bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti dari segala jenis transaksi yang terjadi selama KKUKAM ini untuk mencatat, mengelompokkannya, kemudian membuat laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Sehingga laporan keuangan dapat dipahami oleh siapapun yang akan menggunakan informasi dari laporan keuangan kelompok kami yaitu Millennials Eid. Karena dengan laporan keuangan ini membantu kami untuk melihat posisi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Untuk modal awal, masing-masing anggota Millennials Eid menyerahkan uang sebesar 200.000 sehingga terbentuklah modal awal kelompok kami sebanyak 1 juta rupiah. Modal tersebut digunakan untuk produksi donat gemoy dalam pembelian bahan baku, pembelian perlengkapan, biaya sewa mulai dari biaya sewa tempat, biaya sewa gerobak, sewa peralatan penunjang dalam produksi donat gemoy, dan biaya pemasaran serta biaya lainnya. Dalam penyajian laporan keuangan ini pun ada beberapa alur yang harus saya kerjakan, yaitu mulai dari pembuatan jurnal umum, setelah itu saya posting ke dalam buku besar masing-masing akun, dan akan terlihat neraca saldo dari setiap akun yang ada dalam transaksi Millennials Eid ini. Itu untuk membantu dalam menghasilkan laporan keuangan. Dan untuk jenis-jenis laporan keuangan yang ada di Millennials Eid ini yaitu mulai dari laporan laba rugi untuk mengetahui melihat bahwa keuntungan atau kerugian dari perusahaan dari usaha kami Donat Gemoy. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas digunakan untuk mengetahui apakah modal awal kami ini bertambah atau berkurang pada akhir periode, serta laporan posisi keuangan untuk mengetahui jumlah aset, hutang, dan modal dari usaha kami. Yang terakhir, laporan arus kas untuk mengetahui seberapa besar penambahan atau pengeluaran kas dalam satu periode. Dari hasil laporan laba rugi ini, kami bisa mengetahui untuk penjualan donat gemoy selama 1 bulan ini menjual sebanyak 365 box dengan jumlah pendapatan sebesar 3.650.000, dikurangi dengan pembelian bahan baku, biaya-biaya lainnya, sehingga menghasilkan laba bersih sebanyak 849.000 rupiah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Afifah dari grup Millennials ID. Di sini saya sebagai manajemen sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan sedikit aspek tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen sumber daya manusia. Bagian manajemen sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya atau manajemen sumber daya manusia, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Dalam menjalankan kegiatan, baik di organisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi, juga diperlukan manajemen sumber daya manusia agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Manajemen sumber daya manusia menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia ini memiliki
beberapa tugas. Yang pertama, membuat daftar hadir, sehingga kita bisa mengetahui karyawan mana yang tidak hadir karena ada halangan. Yang kedua, membuat tugas pokok dan fungsi anggota. Setiap anggota dalam sebuah kelompok harus memiliki tugas pokok dan fungsinya agar tidak menyepelekan pekerjaannya. Yang ketiga, mengatur jadwal kegiatan, karena semua anggota kami ini, Millennials ID ini semua pekerja, jadi harus membuat jadwal kegiatan, harus diatur supaya tidak bentrok dengan jadwal kerjanya. Kemudian, mengontrol jalannya pelaksanaan aktivitas pada usaha dalam segi SDM. Jadi saya juga harus mengontrol teman-teman saya yang tidak dapat hadir, yang dapat hadir, yang ada halangan atau lain sebagainya. Kemudian bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas pada saat pelaksanaan usaha. Jadi semuanya memiliki tanggung jawab, tetapi bagian SDM inilah yang memiliki tanggung jawab lebih besar dari yang lain, karena harus mengingatkan teman-temannya pada saat pelaksanaan usaha. Kemudian mengatur dan mengawasi jalannya perkembangan usaha. Jadi setiap usaha yang sedang dijalankan harus diatur dan diawasi agar sesuai dengan rencana awal untuk membuat sebuah usaha. Kemudian menjalin komunikasi antar anggota dan para stakeholder yang bersangkutan dengan usaha yang dijalankan. Jadi komunikasinya juga harus kuat. Jika tidak dapat hadir, harus ada komunikasi. Misal sakit atau ada acara, harus adanya komunikasi yang jelas. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang KKUKAM di video teman saya sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Risa Nurdiana. Nah, untuk di KKUKAM ini saya diberikan bagian yaitu tentang pemasaran di produk donat gemoy. Nah, sebelum kita semua tahu bagaimana pemasaran di dalam produk donat gemoy ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pemasaran itu. Nah, sebenarnya pemasaran itu ada beberapa pengertian ya, ada dari beberapa orang atau buku juga. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran dari definisi menurut William J. Stanton 1985 halaman 7. Nah, di sini dia menyebutkan bahwa pemasaran adalah sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pihak konsumen. Setelah tahu arti dari pemasaran tersebut, biasanya pihak marketing atau pemasaran itu kita harus menentukan target mana yang harus kita tuju untuk mengeluarkan produk kita. Nah, di sini di produk donat gemoy ini kita ada beberapa target market donat gemoy, yaitu salah satunya ada di kaum milenial ya, terutama kalau kaum milenial yang sedang berlalu lalang di daerah kita, di daerah tempat kita berjualan, yaitu di Balong. Terus yang kedua, mahasiswi di area Rangkas Bitung itu, karena kan pas kita KKU itu semuanya seangkatan kita KKU kan, jadi kita bisa menawarkan ke sesama mahasiswa yang sedang melaksanakan KKUKAM. Nah, di sini juga ada dari Pondok Petansa, Pondok Insan Karima, dari Al-Mizan juga ada dari pegawai pemerintahan maupun swasta atau daerah yang beli ke kita, terus ada masyarakat dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Nah, setelah tahu target pasar kita ada di situ, berarti langkah selanjutnya kita menentukan positioning atau posisi kita. Posisi kita itu agar berkesan di hati mereka, agar mereka bisa merepeat order kembali donat yang kita jual. Nah, di sini ada beberapa juga kegiatan promosi yang saya sendiri atau tim saya sendiri lakukan. Yang pertama itu melakukan promosi secara langsung. Promosi secara langsung itu kita update di sosial media. Sebelum update itu kan kita bikin sosial media, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada di setiap WhatsApp status kita pasang. Terus kita buat baleho, ada banner, ada stiker. Stikernya itu dipasang di packaging donat itu. Jadi secara tidak langsung kita melakukan pemasaran di dalam packaging donat tersebut. Nah, untuk promosi dengan sosial media, dengan baleho, dengan banner, dengan stiker yang ada di packaging itu termasuknya melakukan promosi secara tidak langsung. Nah, untuk promosi secara langsungnya biasanya kita dilakukan di lapak atau di kedai kita sendiri. Biasanya jika lagi sepi gitu ya, lagi sepi kita berjejer di depan gerobak kita, paling kita sambil ngomong, silakan kakak donatnya. Jadi kita langsung menawarkan ke pangsa pasar kita yang ada di sekeliling kita, mulai dari di pinggir kita ada toko baju, toko kue, ada warung. Pokoknya kita langsung menawar-nawarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu promosi kita secara langsung.